Mari kita saksikan pembelajaran berikutnya metabolisme pada respirasi aerob. Yang akan dibahas pertama adalah katabolisme, sehingga kalian harus tahu dulu ya. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan reaksi yang terjadi pada respirasi aerob seperti glikolisis, kemudian DO, siklus Krebs, dan STE. Coba perhatikan gambar buah-buahan tersebut. Segar bukan? Nah, pertanyaannya adalah, apa sih fungsinya kita makan? Yang kedua, bagaimana cara mengubah makanan menjadi bahan kimia yang dapat digunakan sel sebagai energi? Caranya yang pertama adalah mengubah makanan menjadi komponen kimianya, kemudian memasukkan molekul tersebut ke dalam sel. Proses ini biasa disebut sebagai proses pencernaan. Nah, nanti di dalam sel, proses mengubah makanan menjadi energi disebut sebagai respirasi seluler. Yuk kita bahas apa itu respirasi seluler. Hasil dari proses pencernaan karbohidrat dan molekul lain nanti akan diekstrak dari makanan dan diangkut ke dalam aliran darah. Kemudian, dari sana nutrisi seperti glukosa dari karbohidrat akan meninggalkan aliran darah menuju ke dinding kapiler dan memasuki jaringan tubuh. Begitu berada di dalam sel, respirasi sel akan sepenuhnya berjalan dengan cara mengoksidasi glukosa dan melepaskan elektron berenergi tinggi, di mana tujuan akhirnya adalah untuk membuat ATP, karena bentuk penyimpanan energi untuk sebagian besar sel hanya dalam bentuk ATP. Respirasi seluler adalah respirasi yang terjadi di dalam sel, di mana organel yang bertanggung jawab di sini adalah mitokondria. Mitokondria yang terkenal sebagai the power of host memiliki fungsi untuk mengoksidasi makanan agar menjadi ATP, di mana ATP adalah energi yang mampu digunakan untuk metabolisme. Mitokondria di sini bentuknya adalah membran rangkap yang terdiri atas membran luar, kemudian membran dalam, matriks, dan ada ruang antar membran. Nah, masing-masing membran memiliki fungsi yang khusus di dalam proses katabolisme. Jadi silahkan nanti disimak ya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam proses katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, atau bisa juga perubahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya adalah apa? Contohnya adalah peristiwa respirasi seluler yang ada di dalam mitokondria yang sudah dijelaskan tadi di video ya. Ya, untuk respirasi seluler yaitu proses perubahan senyawa glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan ATP. Ya, mungkin sudah pernah kalian pelajari ya dulu ya, bahwa proses bernafas adalah untuk apa? Penggunaan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Namun sekarang kita lebih perdalam lagi, siapakah ATP? ATP adalah sebuah energi yang digunakan untuk sel pada saat proses metabolisme. Didapat dari mana? ATP didapat melalui peristiwa 4 tahap ya di sini yang pada saat respirasi seluler ya. Yang pertama ada tahap glikolisis, kemudian ada tahap dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada tahap siklus Krebs, dan ada tahap sistem transport elektron. Glikolisis digunakan pada saat proses pemecahan glukosa. Di sini nanti kita akan belajar glikolisis. Kemudian oksigen digunakan sebagai akseptor elektron terakhir pada saat peristiwa STE. Kemudian CO2 didapat dari hasil dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. H2O didapatkan dari peristiwa STE. Nah, sekarang nanti kalian akan mendapatkan ATP dari rangkaian peristiwa 4 ini ya, glikolisis, kemudian DO, siklus Krebs, dan STE, di mana semuanya harus turun. Ya, mari kita pelajari lagi untuk masing-masing prosesnya, mulai dari glikolisis. Ya,
untuk glikolisis sendiri artinya adalah pengubahan senyawa glukosa menjadi asam pirufat, ATP, dan NADH, di mana ATP dan NADH nanti akan didapatkan setelah melalui tahapan 10 tahapan ini ya. Kemudian untuk menghafalkannya agar lebih mudah, adapun caranya adalah 2-aspinat. Aspi namanya asam pirufat, N-nya NADH, A-nya ATP. Diingat-ingat ya, biar nanti tidak lupa ya. Glikolisis 2-aspinat. 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Terjadi secara aerob baik menggunakan oksigen ataupun secara anaerob tanpa oksigen. Kemudian terjadi dalam sitoplasma atau sitosol sel. Ya, adapun tahapan yang pertama adalah tahapan fosforilasi glukosa, yang artinya apa? Artinya terjadi pemindahan atom fosfat, ini ya, pemindahan atom fosfat ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Fosfatnya berada di atom nomor 6. Senyawa ini akan memperoleh energi dari penguraian ATP menjadi ADP dengan bantuan enzim heksokinase. Jadi peristiwa glikolisis itu peristiwa enzimatis ya, dimana ini adalah setiap tahapan memiliki enzim. Kemudian untuk yang kedua, melalui peristiwa isomerase, ini tadi tahap yang pertama adalah fosforilasi. Kemudian tahapan yang kedua adalah isomerase, akan mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalis oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat akan mengikat fosfat, mengikat fosfat yang dilepaskan dari ATP menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Maksudnya apa? Tadi fruktosanya kan 6 fosfat, hanya 1 fosfatnya ya di nomor atom 6. Lah karena ketambahan fosfat lagi maka ada 2 sehingga disebut bifosfat di nomor 1 dan di nomor 6 fosfatnya. Senyawa ini juga mendapatkan energi lagi dari penguraian ATP menjadi ADP, berarti sudah kedua kalinya ya. Nah, kemudian enzim aldolase ini akan menguraikan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 senyawa senyawa atom ya, senyawa beratom 3C ya. Jadi yang tadinya glukosa ada 6C, kemudian dia menjadi 3C. Yaitu apa saja? Dihidroksi aseton fosfat dan PGAL atau fosfoglyceraldehid. Nah, di sini ada 2, maksudnya adalah apa? Enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase nanti akan mengatalis perubahan secara reversibel ya antara kedua gula atom tersebut, kedua gula atom 3C tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah PGAL nanti akan dioksidasi oleh transfer elektron sehingga H+ ditambahkan ke NAD menjadi NADH. Reaksi ini berlangsung secara eksergonik ya. Kemudian energi yang dilepaskan akan digunakan untuk mengikat gugut fosfat sehingga PGAL akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi di tahapan ini terjadi 2 reaksi ya. Yang pertama adalah peristiwa oksidasi, yaitu penambahan atom H, dan yang kedua ada peristiwa fosforilasi ya. Fosforilasi atau pengikatan atom fosfat nih ya. Yang tadinya atom fosfatnya ada 1 sehingga di sini ada atom fosfat nomor 1 dan 3, berarti ada 2 fosfat. Nah, kemudian gugus fosfat nanti akan ditransfer ke ADP membentuk ATP sehingga 1,3 bifosfogliserat atau biasa disebut BPG akan berubah menjadi 3 fosfogliserat. Berarti yang nomor 1-nya yang hilang ya, sehingga fosfatnya tinggal 1. Kemudian enzim fosfogliseromutase akan merelokasi atau memindahkan gugus fosfatnya yang tadinya ada di nomor 3
yang tadinya nomor 3 kemudian jadi nomor 2 sehingga membentuk 2 fosfogliserat ya. Kalau yang tadi ini masih ada peristiwa proses fosforilasi, kemudian kalau di sini hanya relokasi saja. Kemudian enzim enolase akan membentuk ikatan ganda dalam substratnya dengan cara mengekstraksi molekul air atau H2O menjadi PEP. Sini ya. Kemudian reaksi terakhirnya adalah seperti biasa, di sini ada peristiwa fosforilasi, yaitu apa? Mentransfer gugus fosfat dari PEP ke ADP menjadi ATP sehingga menjadi asam pirufat. Asam pirufatnya sudah tidak berikatan dengan atom fosfat lagi ya. Jadi tadi peristiwanya ada oksidasi, kemudian fosforilasi. Kalau yang ini hanya relokasi air saja. Ya, itu tadi adalah tahapan-tahapan glikolisis. Di mana nanti di sini kalian bisa membedakan ya, ada perubahan ATP menjadi ADP, ATP menjadi ADP. Ini adalah peristiwa apa? Peristiwa yang berlangsung secara endergonik. Nah, kemudian kalau yang di sini ada ADP menjadi ATP, ADP menjadi ATP. Ini namanya peristiwa eksergonik. Nah, khusus di dalam glikolisis ini ada dua ya, ada dua peristiwa, ada endergonik dan ada eksergonik. Nah, kenapa tadi saya menyebutkan kok ATP-nya hanya 2 ya? Padahal kalau dihitung ATP-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Di sini ada 6 ATP, tapi kok hasilnya hanya 2 ATP saja. Perlu diingat karena ini adalah membutuhkan energi, sedangkan ini adalah menghasilkan energi. Eksergonik ya, ingat-ingat ya, menghasilkan energi. Sehingga yang menghasilkan ada 4 ATP dikurangi yang atas ya, 2 ATP menjadi 2 ATP. Jadi kalian tahu, oh ternyata 2 ATP yang 2 aspi-nat-natnya adalah berasal dari 4 dikurangi 2. Sekarang, betulkah NADH-nya ada 2? Nah ini 1, 2 ya, NADH-nya ada 2. Untuk reaksi glikolisis, energi yang bisa langsung digunakan hanya dalam bentuk ATP ya di sini ya. Sementara nanti NADH akan memasuki peristiwa STE ya. Ini adalah tahapan glikolisis. Seperti yang sudah dijelaskan ya tadi ya. Untuk peristiwa selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif.